Sore itu, langit di atas Jakarta tampak muram, seolah ikut merasakan badai yang akan segera menghantam hidup Ahmad. Dengan langkah lelah setelah seharian berurusan dengan kontrak-kontrak besar di kantor pusat yang dirahasiakannya, Ahmad mendorong pagar rumah mewahnya. Namun, langkahnya terhenti seketika. Di halaman rumah yang biasanya rapi, tumpukan kardus dan 2 buah koper besar miliknya tergeletak begitu saja di atas lantai teras yang dingin. Belum sempat rasa bingungnya terjawab, pintu depan terbuka lebar. Mulan, istrinya, keluar dengan riasan wajah yang tebal dan pakaian bermerek yang tampak sangat mahal. Di belakangnya, berdiri seorang pria bernama Rudi, yang Ahmad kenal sebagai teman lama Mulan yang belakangan ini sering berkunjung dengan alasan urusan bisnis. "Mulan, apa-apaan ini? Kenapa barang-barangku ada di luar?" tanya Ahmad dengan suara serak, berusaha menahan emosi. Mulan tidak menjawab dengan pelukan atau penjelasan lembut. Sebaliknya, dia melemparkan sebuah amplop coklat ke arah dada Ahmad. Amplop itu jatuh ke tanah, menumpahkan beberapa lembar uang kertas berwarna merah. "Rumah ini sudah laku, Ahmad. 20 miliar rupiah tunai," ucap Mulan dengan nada dingin yang menusuk tulang. "Sertifikatnya sudah berpindah tangan. Dan mulai detik ini, kamu tidak punya hak lagi untuk menginjakan kaki di sini." Ahmad tertegun, jantungnya seolah berhenti berdetak. "Kamu menjual rumah warisan ayahku? Tanpa bicara padaku? Itu satu-satunya kenangan yang aku punya, Mulan." Mulan tertawa sinis, sementara Rudi di belakangnya hanya tersenyum mengejek sambil melipat tangan di dada. "Warisan? Rumah besar ini cuma jadi pajangan kalau pemiliknya cuma pengangguran yang setiap hari cuma bisa sarungan di depan laptop. Aku lelah hidup miskin sementara aku punya kecantikan yang bisa menghasilkan uang. Rudi jauh lebih bisa menjamin masa depanku daripada kamu yang tidak berguna." Ahmad menatap istrinya dengan tatapan tak percaya. 5 tahun pernikahan seolah menguap begitu saja demi tumpukan uang. Mulan kemudian memungut selembar uang 100.000 dari tanah dan menambahkannya dengan beberapa lembar lagi dari dompetnya, lalu melemparnya ke wajah Ahmad. "Itu ada 1 juta rupiah. Ambillah. Aku sudah pesankan kamu 1 kamar di kosan reot di ujung gang sempit sana. Setidaknya uang itu cukup untuk membayar uang muka agar kamu tidak tidur di kolong jembatan malam ini. Pergi sekarang, sebelum penjaga keamanan menyeretmu keluar." Ahmad diam 1000 bahasa. Dia memunguti uang 1 juta itu dengan tangan yang gemetar, bukan karena takut, melainkan karena menahan gejolak sesuatu yang besar di dalam dadanya. Mulan tidak pernah tahu bahwa di balik laptop tua yang selalu ia hina, Ahmad telah membangun sebuah imperium digital yang nilainya jauh melampaui harga rumah itu. Dia tidak tahu bahwa pembeli rumah itu sebenarnya adalah orang suruhan Ahmad sendiri. Dengan mata yang berkaca-kaca namun penuh tekad, Ahmad menatap Mulan untuk terakhir kalinya. "Baik, Mulan. Jika ini yang kamu mau, aku pergi. Tapi ingat satu hal, uang bisa membeli rumah, tapi tidak bisa membeli kehormatan yang sudah kamu injak-injak hari ini." Ahmad berbalik, menyeret kopernya menuju kegelapan gang sempit, meninggalkan Mulan yang tertawa puas di atas penderitaan pria yang sebenarnya adalah sosok paling berkuasa yang pernah ia kenal. Roda koper Ahmad berderit parau di atas aspal gang yang retak-retak, memecah kesunyian malam yang lembab. Langkah kakinya terasa berat, bukan hanya karena beban barang yang ia bawa, tapi karena luka yang baru saja ditorehkan oleh wanita yang paling ia cintai. Setiap jengkal jarak yang ia tempuh menjauhi rumah mewahnya terasa seperti sembilu yang menyayat hati. Ahmad berhenti di depan sebuah bangunan tua bertingkat 2 dengan cat dinding yang sudah mengelupas dan aroma air selokan yang menusuk hidung. Inilah tempat yang disebut Mulan sebagai kosan reot yang layak untuknya. Penjaga kos yang tampak mengantuk menyerahkan sebuah kunci berkarat setelah Ahmad menyerahkan uang 100.000 rupiah sebagai jaminan. Ahmad melangkah masuk ke dalam kamar berukuran 2 kali 3 meter yang pengap. Hanya ada 1 kasur tipis tanpa dipan yang sudah kempes dan sebuah lampu bohlam kuning yang berkedip-kedip, seolah-olah hendak menyerah pada kegelapan. Ia duduk di pinggir kasur, merasakan hawa panas yang merayap dari atap seng di atas kepalanya. Suasana ini begitu kontras dengan kamar ber-AC dan ranjang empuk yang ia tempati hanya beberapa jam yang lalu. Ahmad mengeluarkan ponselnya. Layarnya retak, namun masih bisa menyala. Hal pertama yang muncul di beranda media sosialnya adalah unggahan cerita Mulan. Di sana, Mulan tampak sedang bersulang gelas kristal dengan Rudi di sebuah restoran mewah. Keterangan fotonya tertulis, "Membuang sampah pada tempatnya. Akhirnya hidupku bebas dari beban."
Mari merayakan awal yang baru. Hati Ahmad mencelos. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh juga, menetes di atas lantai semen yang dingin. Namun, di balik rasa sakit itu, sebuah api mulai menyulut di matanya. Ia menyeka air matanya dengan kasar, lalu membuka sebuah aplikasi tersembunyi di ponselnya yang hanya bisa diakses dengan pemindaian wajah. Sebuah notifikasi masuk dari asisten pribadinya, pria yang selama ini hanya berkomunikasi dengannya lewat jalur rahasia. Pak Ahmad, proses akuisisi rumah Bapak oleh perusahaan cangkang kita sudah selesai sepenuhnya. Mulan dan Rudy hanya menerima uang muka 10%. Sisa 18 miliar rupiah sedang kami bekukan di sistem dengan alasan audit internal. Mereka terjebak, Pak. Ahmad menyandarkan punggungnya ke dinding kamar yang lembab, menatap langit-langit yang penuh sarang laba-laba. Mulan mengira dia telah menang, mengira 1 juta rupiah itu adalah penghinaan terakhir yang bisa dia berikan. Namun Mulan tidak sadar, di dalam kosan sempit ini, Ahmad justru sedang memegang kendali penuh atas kehancuran yang akan menghampiri Mulan dan kekasih gelapnya itu dalam waktu dekat. Di dalam kamar sempit yang pengap itu, Ahmad menutup ponselnya dengan senyum tipis yang pahit. Ia membiarkan kegelapan kosan menyelimuti tubuhnya, membiarkan rasa dingin dari lantai semen meresap ke dalam kulitnya sebagai pengingat akan pengkhianatan yang baru saja terjadi. Namun, di tempat lain, di dalam rumah mewah yang seharusnya sudah kosong itu, kemewahan yang dirancang Mulan mulai menunjukkan retakan pertamanya. Mulan berdiri di tengah ruang tamu yang megah, menatap layar ponselnya dengan kening berkerut. Di sampingnya, Rudy sibuk menyesap cerutu mahal, sesekali melihat katalog mobil sport terbaru di tabletnya. Wajah Mulan yang tadi penuh kemenangan kini berubah pucat pasi. Ia baru saja mencoba mentransfer sejumlah uang untuk membayar uang muka mobil mewah pesanan Rudy, namun sebuah notifikasi berwarna merah muncul di layar, transaksi gagal. Rekening dalam pengawasan. Ada apa, sayang? Kok lama sekali? Tanya Rudy dengan nada yang mulai tidak sabar. Matanya yang haus akan kemewahan menatap Mulan dengan tajam. Uangnya tidak bisa keluar, Rudy. Bisik Mulan dengan suara gemetar. Baru 2 miliar yang masuk, tapi sekarang saldonya membeku. Katanya ada masalah audit dari perusahaan pembeli. Rudy langsung meletakkan cerutunya dengan kasar. Wajah manisnya yang tadi memuja kini berubah menjadi dingin dan menakutkan. Apa maksudmu? Kamu bilang semuanya sudah beres. Kamu bilang surat kuasa dari suamimu yang bodoh itu sudah cukup untuk mencairkan 20 miliar dalam semalam. Aku sudah janji membayar hutang-hutangku besok pagi, Mulan. Aku tidak tahu. Notaris bilang ada dokumen yang belum ditandatangani secara basah oleh Ahmad sebagai pemilik asal-usul tanah, sahut Mulan mulai panik. Air matanya mulai menggenang, bukan karena menyesal telah mengusir suaminya, tapi karena takut kehilangan gaya hidup mewah yang baru saja ia cicipi. Rudy berdiri, mendekati Mulan, lalu mencengkeram bahunya dengan keras. Tidak ada lagi belayan lembut seperti saat mereka merencanakan pengusiran Ahmad. Dengarkan aku. Kalau sampai uang itu tidak cair dalam 3 hari, rumah ini akan disita oleh pihak bank karena hutang-hutangku yang menjadikan sertifikat ini jaminan sebelumnya. Kamu harus seret si Ahmad itu kembali ke sini. Paksa dia tanda tangan, atau kita berdua akan membusuk di penjara. Mulan terisak. Ia teringat bagaimana ia melempar uang 1 juta ke wajah Ahmad dan mengusirnya ke kosan reot dengan penuh penghinaan. Kini, ia justru harus kembali mengemis pada pria yang baru saja ia injak-injak harga dirinya. Ia tidak menyadari bahwa di ujung gang sempit sana, Ahmad sedang menatap layar monitor yang menampilkan rekaman CCTV rumah tersebut, menyaksikan setiap detik kepanikan mereka dengan ketenangan seorang pemenang. Ahmad menutup laptop tuanya dengan perlahan saat cahaya fajar mulai menyelinap masuk melalui celah-celah dinding kayu kosannya yang mulai lapuk. Sepanjang malam ia menyaksikan melalui layar monitor bagaimana wanita yang pernah ia muliakan itu menangis ketakutan di bawah ancaman Rudy. Rasa sakit itu masih ada, namun kini bercampur dengan kekecewaan yang mendalam. Ahmad tahu, pagi ini Mulan pasti akan datang mencarinya. Bukan karena rindu atau penyesalan, melainkan karena keserakahan yang kini mencekik lehernya sendiri. Benar saja, sebuah mobil sedan mewah yang tampak sangat asing di lingkungan kumuh itu berhenti tepat di depan gang sempit. Suara deru mesinnya yang halus terdengar kontras dengan bisingnya suara air selokan dan teriakan pedagang keliling. Mulan turun dari mobil dengan susah payah, sepatu hak tingginya berkali-kali tersangkut di antara celah paving yang pecah.
Wajahnya yang tertutup kacamata hitam besar tidak mampu menyembunyikan rona pucat dan gelisah. Dengan langkah jijik, ia menyusuri lorong pengap hingga sampai di depan pintu kamar Ahmad. Tanpa mengetuk, ia menendang pintu kayu yang rapuh itu hingga terbuka lebar. Ahmad sedang duduk di lantai, menikmati sebungkus nasi rames murah dengan tenang. "Berdiri kamu, Ahmad," bentak Mulan tanpa basa-basi. Ia menutup hidungnya dengan sapu tangan sutra, merasa mual dengan bau lembab di ruangan itu. "Cepat ikut aku ke kantor notaris sekarang. Ada beberapa berkas yang harus kamu tanda tangani agar sisa uang penjualan rumah itu bisa cair." Ahmad tidak langsung menjawab. Ia mengunyah suapan terakhirnya dengan perlahan, lalu menatap Mulan dengan tatapan datar yang sulit diartikan. "Tanda tangan? Bukankah kamu bilang aku ini beban? Bukankah rumah itu sudah kamu jual sepihak? Kenapa sekarang butuh pengangguran ini lagi?" Mulan menggeram, egonya yang setinggi langit tak membiarkannya bicara lembut sedikit pun. Ia melemparkan map berisi dokumen ke atas kasur tipis Ahmad yang berdebu. "Jangan banyak tanya. Gara-gara kecerobohanmu menyimpan surat-surat lama, uang 18 miliar itu tertahan. Rudy sudah marah besar. Kamu mau mati di tangan dia kalau uang itu tidak cair?" "Hah?" Ahmad berdiri, tingginya kini mengintimidasi Mulan yang mulai gemetar. Ahmad mengambil map itu, lalu di depan mata Mulan yang terbelalak, ia merobek dokumen-dokumen penting itu menjadi serpihan kecil. "Apa yang kamu lakukan, bodoh?" teriak Mulan histeris, berusaha memunguti sobekan kertas di lantai. "Aku tidak akan menandatangani apapun, Mulan," ucap Ahmad dengan suara dingin yang mematikan. "Kembalilah pada Rudy. Katakan padanya bahwa kunci untuk sisa uang itu tidak akan pernah diberikan oleh sampah yang kalian buang ini. Dan satu lagi, uang 1 juta yang kamu berikan kemarin masih utuh. Mungkin sebentar lagi kamu yang akan membutuhkannya untuk membayar kosan di sebelah kamarku ini." Mulan ternganga, kemarahan dan ketakutan kini bercampur menjadi satu. Ia ingin menampar Ahmad, namun sorot mata Ahmad yang begitu kuat membuatnya terpaku di tempat. Ia tidak menyadari bahwa di balik tembok kosan itu, beberapa orang berpakaian safari hitam sedang berjaga, menunggu perintah Ahmad untuk memulai babak penghancuran yang sebenarnya. Mulan berlari keluar dari gang sempit itu dengan napas tersengal, mengabaikan tatapan sinis para tetangga kosan yang memperhatikannya dengan heran. Di dalam mobil, tangannya gemetar hebat saat mencoba menghidupkan mesin. Bayangan Ahmad yang merobek dokumen itu dengan tenang terus menghantui pikirannya. Ahmad yang dikenalnya sebagai pria lembut dan penurut kini telah berubah menjadi sosok yang asing dan dingin. Namun, rasa takutnya kepada Ahmad tidak sebanding dengan kengerian yang menantinya di rumah. Rudy sudah menunggu, dan pria itu tidak akan menerima kegagalan sebagai jawaban. Begitu pintu rumah mewah itu terbuka, Mulan disambut oleh pemandangan yang mencekam. Botol-botol minuman keras berserakan di atas karpet mahal, dan Rudy duduk di sofa dengan mata merah yang menyala karena amarah. Di atas meja, tumpukan surat tagihan hutang yang jatuh tempo hari ini tampak menumpuk. "Mana dokumennya?" Suara Rudy terdengar rendah namun penuh ancaman. Mulan mundur selangkah, suaranya tercekat di tenggorokan. "Dia." Ahmad merobeknya. "Rudy. Dia tahu kita membutuhkannya. Dia menolak tanda tangan." Hening sejenak, sebelum akhirnya Rudy meledak. Ia berdiri dan menyapu semua barang di atas meja hingga hancur berkeping-keping di lantai. Mulan menjerit, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Masker kemunafikan Rudy telah hancur sepenuhnya. Tidak ada lagi pria romantis yang menjanjikan kebahagiaan, yang ada hanyalah monster yang sedang terdesak hutang. "Bodoh, wanita tidak berguna," teriak Rudy sambil mencengkeram lengan Mulan hingga membiru. "Kamu bilang dia cuma sampah pengangguran. Sekarang gara-gara kebodohanmu, aku bisa masuk penjara. Aku sudah menjaminkan sertifikat rumah ini ke rentenir untuk menutupi hutang judiku, dan mereka akan datang menagih sore ini." Mulan terbelalak. "Apa? Kamu menjaminkan rumah ini? Tapi ini rumahku, Rudy." "Rumahmu?" Rudy tertawa meremehkan. "Rumah ini sudah atas nama perusahaan yang membelinya, dan aku hanya butuh uang cair untuk kabur. Sekarang, kalau kamu tidak bisa membawa Ahmad ke sini dalam waktu 1 jam, jangan salahkan aku kalau wajah cantikmu ini rusak." Di tengah isak tangis Mulan yang memohon ampun, tiba-tiba bel rumah berbunyi dengan keras. Rudy terdiam, mengira itu adalah rentenir yang datang menagih nyawanya. Dengan tangan gemetar, Rudy membuka pintu,
siap untuk melarikan diri lewat pintu belakang. Namun, di depan pintu bukan penagih hutang berwajah garang, melainkan seorang pria bersetelan jas hitam yang sangat rapi. Pria itu memberikan sebuah kartu nama emas yang berkilau di bawah cahaya lampu. "Selamat siang. Saya asisten dari pemilik baru rumah ini. Saya datang untuk memberitahukan bahwa karena dokumen tidak lengkap, transaksi ini dibatalkan secara hukum. Anda memiliki waktu 12 jam untuk mengosongkan rumah ini atau kami akan melibatkan pihak kepolisian atas tuduhan penipuan sertifikat," ucap pria itu dengan sangat formal. Mulan dan Rudy terpaku. Dari kejauhan, di dalam sebuah mobil SUV hitam yang kaca-kacanya gelap, Ahmad duduk di kursi belakang, memperhatikan segalanya melalui monitor kecil. Ia melihat istrinya menangis bersimbah air mata di kaki Rudy, sebuah pemandangan yang dulu akan menghancurkan hatinya, namun kini hanya memberikan rasa hampa yang dingin. 12 jam. Angka itu berdengung di telinga Mulan seperti vonis mati yang dijatuhkan tepat di depan wajahnya. Saat asisten bersetelan jas itu melangkah pergi dengan langkah tegap, keheningan yang mencekam menyelimuti ruang tamu yang kini terasa seperti penjara bawah tanah. Mulan menatap Rudy, berharap mendapatkan perlindungan, namun yang ia temukan hanyalah sepasang mata binatang yang terdesak. Rudy bukan lagi kekasih impian yang menjanjikan surga. Dia adalah monster yang siap memangsa siapa saja demi menyelamatkan kulitnya sendiri. "Ini semua gara-gara kamu, Jalang," teriak Rudy sambil menyambar kunci mobil di atas meja. "Kalau kamu tidak bisa membujuk si pengangguran itu, maka aku yang akan membuatnya bicara dengan caraku sendiri." Rudy menyeret Mulan keluar rumah, melemparkannya ke dalam mobil, dan memacu kendaraan itu menuju gang sempit tempat kosan Ahmad berada. Sepanjang perjalanan, Mulan hanya bisa menangis sesenggukan, menyadari betapa murahnya harga dirinya telah ia jual pada pria yang salah. Ia teringat tatapan Ahmad di kosan tadi pagi, tatapan yang begitu tenang, seolah pria itu sudah mengetahui setiap langkah kehancuran yang akan menimpanya. Mobil mewah itu berhenti dengan kasar di depan gang. Rudy keluar dengan emosi yang meledak-ledak, membawa sebuah kunci Inggris berat dari bagasi mobil. Ia tidak lagi peduli pada hukum atau harga diri. Yang ada di otaknya hanyalah bagaimana caranya mendapatkan tanda tangan Ahmad agar uang 18 miliar itu cair dan ia bisa melarikan diri dari kejaran rentenir. "Ahmad, keluar kamu, pengecut!" teriak Rudy sambil menendang pintu kamar kos Ahmad hingga nyaris terlepas dari engselnya. Mulan berdiri di belakang Rudy, gemetar ketakutan. Namun, pemandangan di dalam kamar itu jauh dari apa yang mereka bayangkan. Ahmad tidak sedang duduk di lantai atau memakan nasi bungkus. Ahmad berdiri dengan tegak di tengah ruangan, mengenakan kemeja putih bersih yang disetrika rapi. Wajahnya tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun saat menatap kunci Inggris di tangan Rudy. "Letakkan benda itu, Rudy. Sebelum kamu melakukan kesalahan yang akan kamu sesali seumur hidupmu," ucap Ahmad dengan suara yang sangat rendah, namun berwibawa. "Jangan banyak bicara. Tanda tangani berkas ini sekarang, atau aku pecahkan kepalamu." Rudy mengangkat kunci Inggris itu tinggi-tinggi. Namun, sebelum lengan Rudy sempat bergerak turun, dua pria berbadan tegap yang mengenakan pakaian sipil namun dengan potongan rambut militer muncul dari balik bayang-bayang lorong. Hanya dalam satu gerakan cepat, tangan Rudy dipelintir ke belakang hingga pria itu mengerang kesakitan dan berlutut di lantai semen yang kotor. Kunci Inggris itu terjatuh dengan bunyi denting logam yang nyaring. Ahmad melangkah mendekat, berjongkok tepat di depan wajah Rudy yang kini tersungkur. "Kamu pikir aku tidak tahu siapa kamu? Rudy Ardiansyah, buronan kasus penipuan tanah di 3 provinsi. Dan kamu, Mulan." Ahmad menoleh ke arah istrinya yang pucat pasi. "Kamu benar, tempatku bukan di sini. Tapi tempatmu juga bukan lagi di sampingku." Ahmad mengeluarkan sebuah ponsel lipat mahal, menekan satu tombol, dan dalam sekejap, sirine polisi mulai terdengar meraung-raung di ujung gang. Mulan jatuh terduduk, menyadari bahwa pengangguran yang ia usir dengan uang 1 juta rupiah itu kini tengah menggenggam seluruh takdirnya di ujung jari. Suara sirine polisi yang meraung memecah keheningan gang sempit itu menjadi awal dari kehancuran total bagi Mulan dan Rudy. Lampu biru dan merah berkelebat, memantul di dinding-dinding kosan yang lembab, menciptakan suasana mencekam seolah sedang berada di tengah penggerebekan kelas kakap. Rudy, pria yang baru saja berteriak sombong dengan kunci Inggris di tangannya, kini tersungkur dengan wajah menempel di lantai semen yang kotor. Tangannya diborgol ke belakang oleh 2 polisi yang datang bersama asisten Ahmad. "Lepaskan. Aku tidak bersalah."
Ini semua rencana wanita itu, teriak Rudy, mencoba melemparkan kesalahan pada Mulan dengan pengecut. Namun, polisi tidak peduli. Bukti penipuan dan status buronannya sudah lebih dari cukup untuk menyeretnya masuk ke dalam sel. Mulan hanya bisa mematung, menatap pria yang ia puja sebagai penyelamatnya kini diseret seperti binatang ke dalam mobil patroli. Saat mobil itu melaju pergi, keheningan kembali jatuh di antara Ahmad dan Mulan. Mulan menoleh, menatap Ahmad dengan air mata yang membasahi seluruh wajahnya. Ia mencoba merangkak mendekat, hendak menyentuh kaki suaminya. Mas Ahmad, tolong aku, isaknya dengan suara yang nyaris hilang. Aku ditipu, Mas. Rudy menghasutku. Aku tidak tahu kalau dia jahat. Maafkan aku, Mas. Ayo kita pulang ke rumah kita. Ahmad mundur satu langkah, menghindari sentuhan tangan Mulan seolah tangan itu adalah racun. Ia mengeluarkan sebuah tablet dari tas kerjanya dan menunjukkan sebuah logo perusahaan properti raksasa yang terpampang di sana, PT Adhiwangsa Global. Kamu mau pulang ke rumah siapa, Mulan? Tanya Ahmad dengan nada datar namun menggelegar. Rumah warisan ayahku itu sudah dijual olehmu. Kamu sendiri yang menandatangani akta penjualannya kepada PT Adhiwangsa. Mulan mengangguk cepat. Iya, Mas. Kita batalkan saja penjualannya. Aku akan kembalikan uang 2 miliarnya. Tolong bicara pada pemilik perusahaan itu. Ahmad tersenyum tipis. Senyuman yang membuat bulu kuduk Mulan berdiri. Itu masalahnya, Mulan. Kamu sedang bicara dengan pemiliknya sekarang. PT Adhiwangsa Global adalah anak perusahaan yang aku bangun selama 5 tahun terakhir. Kamu menjual rumahku, kepadaku sendiri, melalui perantara. Dan karena kamu menjualnya dengan cara yang curang, ada klausul penalti yang menyatakan seluruh dana penjualan akan disita sebagai ganti rugi kerugian perusahaan. Mulan seolah dihantam godam raksasa. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Selama ini ia menghina Ahmad sebagai pengangguran yang hanya bisa sarungan, padahal pria itu adalah raksasa bisnis yang sedang mengendalikan transaksi miliaran rupiah di depan matanya. Jadi, uang 18 miliar itu. Uang itu tidak akan pernah ada untukmu, Mulan, potong Ahmad dingin. Kamu kehilangan rumah, kehilangan uang, dan yang paling penting, kamu kehilangan aku. Sekarang, silakan keluar dari gang ini. Aku punya banyak pekerjaan yang lebih penting daripada meladeni wanita yang menjual suaminya seharga uang 1 juta rupiah. Mulan jatuh terduduk di atas tanah yang becek, menatap punggung Ahmad yang masuk kembali ke dalam kamar kosan untuk mengambil laptopnya. Ia baru menyadari bahwa dalam satu malam, ia telah membuang berlian demi segenggam kerikil yang beracun. Ahmad melangkah melewati Mulan yang masih bersimpuh di atas tanah becek gang sempit itu tanpa menoleh sedikitpun. Tanpa sepatah kata lagi, ia masuk ke dalam mobil SUV hitam yang sejak tadi menunggu di ujung jalan. Mulan mencoba bangkit, mengejar mobil itu dengan kaki telanjang karena salah satu sepatu hak tingginya patah, namun yang ia dapati hanyalah kepulan asap knalpot dan aroma kemewahan yang makin menjauh. Ia ditinggalkan sendirian di kegelapan, di tempat yang dulu ia anggap sebagai sampah untuk suaminya, tanpa menyadari bahwa dunianya yang megah telah runtuh sepenuhnya. Beberapa jam kemudian, Ahmad berdiri di depan gerbang rumah mewahnya. Penjaga keamanan yang baru, yang direkrut langsung oleh perusahaannya, membungkuk hormat saat ia masuk. Ahmad menatap setiap sudut ruangan yang luas itu. Foto-foto pernikahan mereka sudah diturunkan, menyisakan dinding-dinding kosong yang bersih. Ia menarik napas panjang, merasakan kelegaan yang luar biasa, meskipun ada sedikit perih yang tersisa, bukan karena rindu, tapi karena kecewa melihat betapa murahnya harga sebuah kesetiaan di mata orang yang dulu ia muliakan. Sementara itu, Mulan berdiri gemetar di depan gerbang yang sama. Ia mencoba masuk menggunakan kunci cadangan yang masih ia simpan, namun kunci itu tidak bisa berputar. Pagar rumah itu sudah diganti dengan sistem pengamanan biometrik yang hanya mengenali wajah Ahmad. Buka pintunya. Aku Mulan, pemilik rumah ini. Teriak Mulan histeris sambil memukul-mukul pagar besi yang dingin. Rambutnya berantakan, riasan wajahnya luntur terkena air mata dan debu jalanan. Ia kini terlihat seperti wanita asing yang kehilangan arah, jauh dari citra sosialita yang ia banggakan hanya sehari yang lalu. Maaf, Ibu. Instruksi pemilik rumah sangat jelas. Ibu dilarang keras menginjakan kaki di properti ini, ucap petugas keamanan itu dengan suara datar, tanpa sedikit pun rasa iba. Instruksi siapa? Ini rumahku. Aku baru saja menjualnya.
raung Mulan. Ini rumah milik PT Adhiwangsa Global, dan Bapak Ahmad baru saja membatalkan seluruh hak tinggal ibu di sini. Silakan pergi sebelum kami memanggil pihak kepolisian. Petugas itu tidak bergeming. Mulan terduduk lemas di trotoar jalanan yang keras, tepat di depan rumah yang seharusnya memberinya uang 20 miliar rupiah. Perutnya mulai keroncongan, dan rasa dingin malam mulai menusuk kulitnya. Ia membuka tas mahalnya yang kini terasa berat dan tak berguna. Di dalamnya, ia menemukan bungkusan uang 1 juta rupiah yang tadi sempat dilempar Ahmad kembali kepadanya. Ironi itu memukulnya dengan sangat keras. Uang 1 juta rupiah yang ia gunakan untuk menghina Ahmad, kini menjadi satu-satunya nyawa yang ia miliki untuk bertahan hidup. Ia harus mencari kos-kosan murah malam ini, persis seperti nasib yang ia rencanakan untuk suaminya. Mulan menangis meraung-raung di pinggir jalan, menyadari bahwa ia telah membuang takhta demi sebuah fata morgana yang menghancurkannya. Tangis Mulan pecah di bawah lampu jalan yang temaram, membasahi uang 1 juta rupiah yang kini ia genggam erat, satu-satunya harta yang tersisa di dunia ini. Uang yang awalnya ia gunakan untuk menghina Ahmad, kini menjadi penyelamat sekaligus kutukan yang menghantam harga dirinya. Dengan langkah gontai dan kaki yang lecet berdarah, Mulan akhirnya terpaksa kembali ke gang sempit yang sebelumnya ia datangi dengan penuh kesombongan. Ia menyewa sebuah kamar di kosan yang sama, kamar pengap yang bahkan lebih kecil dari kamar Ahmad, karena hanya itu yang sanggup ia bayar dengan sisa uang di tangannya. Malam itu, Mulan tidak bisa tidur. Udara di dalam kamar itu sangat panas, seolah membakar kulitnya yang biasanya dimanjakan dengan AC. Suara tikus yang berlarian di atas plafon dan bau apak dari kasur tipis membuatnya mual. Ia terus menatap layar ponselnya, berharap ada satu saja teman sosialitanya yang mau mengangkat telepon atau membalas pesannya. Namun, kenyataannya pahit. Begitu berita tentang penipuan rumah itu tersebar, semua orang memblokir nomornya. Ia kini benar-benar sendirian, terpuruk dalam lubang yang ia gali sendiri. Keesokan paginya, Mulan berjalan keluar untuk mencari sarapan murah. Di depan sebuah toko elektronik, langkahnya terhenti. Di layar televisi besar yang terpampang di sana, wajah Ahmad muncul dalam sebuah siaran berita nasional. Ahmad tampak begitu gagah dan berwibawa dengan setelan jas seharga ratusan juta rupiah, berdiri di depan podium megah. PT Adhiwangsa Global hari ini mengumumkan akuisisi aset properti besar senilai ratusan miliar. CEO mereka, Ahmad Adhiwangsa, yang selama ini dikenal sebagai sosok misterius, akhirnya muncul ke publik. Ia menyatakan bahwa kejujuran dan integritas adalah pondasi utama dalam membangun kekaisaran bisnisnya. Suara pembawa berita itu terdengar lantang. Mulan jatuh terduduk di depan toko itu, mengabaikan tatapan aneh orang-orang yang lewat. Ia melihat suaminya, pria yang dulu ia panggil sampah dan beban, kini dielu-elukan sebagai pahlawan ekonomi dan miliarder paling berpengaruh tahun ini. Rasa sesak di dadanya kian mencekik. Ia mencoba menelepon nomor lama Ahmad dengan tangan gemetar, namun hanya suara mesin yang menjawab, "Nomor yang Anda tuju sudah tidak aktif." Dunia seolah berhenti berputar bagi Mulan. Ia menyadari bahwa bukan hanya rumah 20 miliar yang hilang, tapi ia telah membuang sebuah cinta sejati yang bisa memberinya segalanya. Di saat Ahmad mulai terbang tinggi menuju puncak kejayaannya, Mulan baru saja memulai babak paling gelap dalam hidupnya, terkurung dalam kemiskinan dan penyesalan yang tak akan pernah berakhir. Bayangan Ahmad di layar televisi itu terus menghantui Mulan, membakar sisa-sisa harga dirinya hingga tak bersisa. Dengan langkah gemetar dan pakaian yang mulai kusam, Mulan berdiri di depan lobi gedung pencakar langit PT Adhiwangsa Global. Ia merasa seperti debu di tengah kemegahan lantai marmer dan dinding kaca yang menjulang tinggi itu. Setelah berulang kali memohon, akhirnya petugas keamanan mengizinkannya naik, sebuah perintah langsung dari lantai paling atas yang tak pernah ia duga. Pintu lift terbuka, menunjukkan sebuah ruangan kantor yang sangat luas dengan pemandangan seluruh kota Jakarta dari ketinggian. Di balik meja kerja kayu jati yang mewah, Ahmad duduk dengan tenang. Ia mengenakan setelan jas biru dongker yang sempurna, terlihat 10 tahun lebih muda dan 1000 kali lebih berwibawa daripada pria, pengangguran, yang dulu Mulan usir. Mulan jatuh berlutut bahkan sebelum sampai di depan meja Ahmad. Isak tangisnya memenuhi ruangan yang sunyi itu. "Mas, maafkan aku. Aku hilaf. Aku tertipu oleh Rudi. Tolong beri aku kesempatan kedua. Aku masih istri sahmu, Mas." Ahmad meletakkan pulpen emasnya, lalu menatap Mulan. Tidak ada kemarahan di matanya, tidak ada kebencian, hanya ada kehampaan yang dingin.
Istri sah? Bukankah kamu sudah menandatangani surat cerai yang dikirim pengacaraku minggu lalu demi bisa menikah dengan Rudy? Kamu sudah bukan siapa-siapa bagiku, Mulan. Mulan menggeleng histeris. Aku tidak punya apa-apa lagi, Mas. Aku diusir dari kosan. Aku lapar. Tolong, bantu aku sekali ini saja. Ahmad terdiam sejenak. Ia membuka laci mejanya, mengambil sebuah amplop coklat, dan meletakkannya di depan Mulan. Dengan tangan gemetar, Mulan membukanya. Di dalamnya, terdapat tumpukan uang kertas merah. Itu ada 1 juta rupiah, Mulan. Persis seperti jumlah yang kamu lempar ke wajahku malam itu, ucap Ahmad dengan suara datar yang menusuk jantung Mulan. Gunakan uang itu untuk mencari kosan yang lebih layak. Jangan pernah kembali lagi ke sini, karena mulai detik ini, kamu hanyalah orang asing yang pernah singgah dalam hidupku. Mulan tertegun, menatap uang 1 juta itu dengan rasa malu yang membakar seluruh tubuhnya. Karma telah datang mengetuk pintunya dengan cara yang paling menyakitkan. Ia keluar dari ruangan itu dengan langkah gontai, membawa uang 1 juta yang dulu ia anggap sebagai penghinaan, namun kini menjadi satu-satunya harta yang tersisa. Sementara itu, Ahmad kembali fokus pada pekerjaannya, menutup lembaran kelam masa lalunya untuk selamanya. Kisah Ahmad dan Mulan mengajarkan kita bahwa roda kehidupan selalu berputar. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena penampilannya, dan jangan pernah mengkhianati kesetiaan demi harta yang fana, karena apa yang kamu tabur, itulah yang akan kamu tuai. Bagaimana pendapat kalian tentang keputusan Ahmad? Apakah Mulan pantas mendapatkan kesempatan kedua? Ataukah karma ini sudah cukup adil baginya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe saluran ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita drama penuh inspirasi lainnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.